Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Sabil Huda Channel. Kali ini saya ingin berbagi, lebih tepatnya sih bukan berbagi, tapi sharing aja. Agar tidak ada salah paham, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Dan jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini bisa terus berbagi dan berkembang. Dan bila bermanfaat silahkan di share. Dikutip dari Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Quran surat Al-Isra ayat ke-14. Perlu kita ketahui sebelumnya, Al-Quran itu berlaku untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, bagaimana kekinian ayat ini supaya bisa kita amalkan dan bermanfaat buat kehidupan kita? Yang dapat saya pahami dari ayat tersebut, bacalah kitabmu. Di situ adalah kata perintah, di mana kita diperintahkan untuk membaca kitab kita. Nah, yang menarik, kitab kita yang mana? Baik, yang dimaksud bacalah kitabmu itu adalah bacalah amal perbuatanmu. Karena di dalam kitab yang kita baca itu tertulis atau tercatat amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Jadi yang dimaksud kitabmu itu adalah kitab individu atau kitab pribadi kita. Bagaimana membacanya? Ibarat pemain sepak bola, dia membaca tidak dengan mulut yang bersuara, karena yang dibaca itu jalan pertandingan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita membacanya tidak dengan mulut, tapi dengan pikiran. Dengan kita mereview kembali, mengingat-ingat kembali apakah di masa lalu yang sudah menjadi sejarah kita itu, yang sudah tercatat itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan zolim atau perbuatan maksiat. Ke kalimat selanjutnya, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Yang dimaksud hari ini yaitu ya saat ini, saat kita masih hidup di dunia ini. Karena kalau kita baca di dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bagaimana? Dengan bertaubat, lalu beramal soleh, berbuat kebaikan, sodakoh, dan lain-lain. Dan semoga di akhirat kelak kita menerima kitab kita dari sebelah kanan. Namun bila kita tidak mengamalkan surat dan ayat ini saat masih di dunia, saat masih hidup, kita tidak membacanya, bisa-bisa kita nanti rugi di akhirat.
dan menerima kitab kita dari sebelah kiri. Dan kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Oleh sebab itu, ada sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Terkadang banyak orang yang sibuk dengan aib orang lain, tapi lupa dengan aib sendiri. Berarti dia tidak membaca kitabnya sendiri, melainkan sibuk membaca kitab orang lain. Makanya jangan suka gosip ya teman-teman muslim. Di hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, muflis atau orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai uang maupun harta benda. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, muflis atau orang yang bangkrut itu dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori muflis ya teman-teman, karena itu adalah orang yang rugi, yang sibuk membaca kitab orang lain tapi lupa membaca kitabnya sendiri. Jadi kesimpulannya dari surat Al-Isra ayat ke-14 ini, bacalah kitab kita, atau biasa disebut muhasabah diri atau introspeksi diri. Apakah di dalamnya banyak tertulis amal perbuatan baik atau buruk? Dan cara membacanya dengan pikiran ya, bukan dengan mulut yang bersuara. Dan bacanya itu ya saat masih di dunia ini, saat kita masih hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman muslim saat ini. Saya mohon maaf atas keawaman saya, dan juga apabila dalam penyampaian saya masih banyak kurangnya, saya pun mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf dan saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.